G NIM 19010122. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang guru agama. Baiklah Bu, tolong Ibu jelaskan biodata Ibu sendiri. Nama saya Reti Situmian. Langsung direkam bukan? Reti Situmian. Itu juga NIP-nya. Karena ini guru agama. NIP 19640402 1986 04002. Guru agama SD 177453 Sibadak, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Baiklah Bu, di sini ada beberapa soal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah, dari manakah Alkitab berasal? Apakah isinya benar-benar terjadi? Menurut saya ketahui, Alkitab itu adalah turun dari Tuhan yang dituliskan, yang langsung Tuhan yang menuliskan, dan kita menerima, manusia menerimanya. Tuhan menuliskan seperti api, ya. Jadi firman Tuhan itu tertulis langsung dari Tuhan Allah ke manusia, bukan yang direkayasa. Berarti tulisan itu, firman Tuhan itu langsung dari Tuhan Allah. Apakah isinya benar-benar terjadi Bu? Benar terjadi. Sampai sekarang kita mempercayai kitab suci kita itu, Alkitab, benar-benar terjadi. Baik Bu, soal selanjutnya Bu, siapakah Allah itu? Allah adalah yang ada di atas segalanya, yang menciptakan segala-galanya, yang menjadikan segala-galanya. Dan kita percaya bahwa Allah itulah yang berada di atas segala-galanya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah, Allah itu baik, ya. Allah itu kasih, Allah itu sayang, dan Allah itu Imago Dei. Soal selanjutnya Bu, dari manakah manusia berasal? Menurut saya ketahui dari kitab suci kita, manusia itu berasal dari debu tanah. Allah menciptakan manusia itu berasal dari debu tanah. Allah membentuk tanah seperti rupa Allah dan menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidungnya, sehingga tanah itu hidup dan menjadi manusia yang disebutkan namanya Adam. Apa yang dimaksud roh dan jiwa Bu? Roh adalah yang dari Tuhan, tetapi jiwa adalah yang dari pikiran kita, ya. Jadi roh itu adalah berkat atau yang langsung dikirimkan oleh Tuhan kepada manusia. Soal selanjutnya Bu, apa sajakah yang termasuk dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Apa akibat dari dosa Bu? Akibat dosa adalah kematian. Siapakah Kristus itu Bu? Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dikirimkan oleh Tuhan melalui Bunda Maria. Tuhan Yesus adalah Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, yang menebus dosa manusia, supaya manusia itu hidup selama-lamanya. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit Bu? Itu pertanda Tuhan itu mati demi memperjuangkan atau menebus dosa manusia. Rela dia berkorban, mati di kayu salib, dikubur, dan bangkit kembali untuk membuat tempat atau menyiapkan tempat kepada manusia yang percaya kepadanya, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Selanjutnya Bu, bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Manusia itu dapat selamat dan masuk ke dalam surga melalui perbuatannya sendiri, bukan melalui perbuatan orang lain, bukan karena dua orang tua atau dua orang lain, tetapi manusia itu bisa langsung ke surga, berada di surga atau hidup selama-lamanya karena perbuatannya sendiri baik dan dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya Bu, apa yang dimaksud dengan gereja Bu? Gereja adalah tempat persekutuan. Itu gereja itu seperti rumah Tuhan, ya, tempat persekutuan orang-orang Kristen, supaya kita bersatu di dalam Tuhan, mengadakan peribadahan di dalam gereja. Itu cuman seperti apa itu,
gereja, rumah, ya, atau bisa juga kita sebutkan itu seperti mezbah, tempat persembahan kita, tempat pemujian kita kepada Tuhan. Siapa saja pelayan di gereja, Bu? Pelayan di gereja bukan hanya pendeta atau penatua, kita juga ruas manangna kita lain ruas di gereja, ya, jemaat gereja itu bisa kita menjadi pelayan. Siapakah malaikat itu, Bu? Malaikat adalah suruhan Tuhan yang yang langsung mengatur atau malaikat itu suruhan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk merubah manusia itu. Manusia yang kurang baik dirubah oleh malaikat, bisa juga kan pikiran kita itu dirubah malaikat, atau jiwa kita itu boleh dirubah malaikat, karena malaikat itu adalah suruhan Tuhan langsung kepada manusia untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan manusia itu, merubah sifat manusia yang kurang baik menjadi baik, ya, bukan yang baik menjadi kurang baik, itu bukan malaikat, tapi yang kurang baik itu berubah menjadi baik, itulah malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Jadi iblis itu siapakah, Bu? Si iblis setahuku malaikat juga dulu itu kan, tapi karena dia selalu melawan kepada Tuhan, lalu Tuhan mengusirnya, menurunkan ke bumi. Kau nggak boleh di sini, ini bukan tempatmu, tapi di sanalah kau. Siapa yang bisa kau ambil, ambil pikirannya, tapi nafasnya tidak bisa kau ambil. Dan itunya kata Tuhan kepada malaikat. Jadi nafas kita itu adalah kuasa Tuhan. Nah, iblis juga bisanya berkuasa, mempunyai kekuatan itu di dunia ini. Tapi siapa yang mau mengikuti dia, itu bukan anak Tuhan. Itu bukan lagi berada di surga nantinya. Ya, itulah. Soal selanjutnya, Bu, apakah yang terjadi pada saat kiamat? Pada saat kiamat, menurut pengetahuanku, hari kiamat itu adalah perpisahan orang yang baik dengan yang tidak baik. Berarti itu hari penghakiman, sama itu dengan hari kiamat atau hari penghakiman. Nanti disitulah kita dihakimi oleh Tuhan, kemana kita, ke sebelah kanan Tuhan atau ke sebelah kiri, ke surga atau ke neraka, itu artinya. Disitulah nanti itu hari kiamat itu, hari penghakiman. Menurut kepercayaan Ibu, apakah Ibu akan bersama dengan Yesus pada saat itu? Menurut kepercayaan saya akan tetap berada kepada Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus sudah duluan dia menyiapkan tempat bagi saya, menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi saya selalu percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saya akan berada dengan Tuhan Yesus nantinya di hari kiamat. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Demikianlah diskusi saya tentang dogmatika dengan Ibu ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ini saya akan mewawancarai seorang siswa untuk memenuhi tugas UTS saya, UTS Dogmatika. Perkenalkan, nama saya Ayu Ian Meke Bakara, NIM 190101222 grup G. Baiklah, di sini saya akan membacakan beberapa soal. Yang pertama adalah, coba adik jelaskan biodata adik. Nama saya Grace Tumayang, saya pelajar kelas 7 SMP di SMP Swasta Santa Maria Tarutung. Baiklah, Dek, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah, dari manakah Alkitab itu berasal? Alkitab adalah firman-firman Tuhan yang diwahyukan kepada rasul-rasul. Apakah isinya benar-benar terjadi? Ya, isinya benar-benar terjadi. Yang kedua di sini adalah, siapakah Allah itu? Allah itu adalah juru selamat. Bagaimana sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah yaitu baik, menolong, jujur, setia, dan maha pengasih. Baiklah, Dek, soal selanjutnya, dari manakah manusia berasal? Manusia berasal dari debu yang dibentuk oleh Allah, dan Allah menghembuskan napas kepada hidung manusia. Apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Roh dari Tuhan dan jiwa adalah pikiran yang diberikan kepada kita.
Soal selanjutnya, apa sajakah yang termasuk dosa? Yang termasuk dosa adalah perbuatan-perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah. Apa akibat dari dosa? Akibat dari dosa adalah maut ataupun kematian. Siapakah Kristus itu menurut adik? Kristus adalah anak Allah yang dipercayai Allah untuk menebus dosa manusia. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Untuk menebus dosa manusia. Bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Apa yang dimaksud dengan gereja? Gereja adalah tempat gereja yang sesungguhnya itu adalah jemaatnya. Siapa saja pelayan di gereja, Dek? Pelayan di gereja itu semua jemaat, baik yang besar ataupun yang kecil. Bukan hanya penetua-penetua. Oke, Dek. Soal selanjutnya, siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah keseruan Allah dari surga untuk melihat kehidupan manusia. Menurut adik, siapakah iblis itu? Iblis itu juga adalah malaikat, tapi dia adalah malaikat yang melanggar perintah Allah. Oke, Dek. Soal yang terakhir, apa yang terjadi pada saat kiamat nanti? Yang terjadi pada saat kiamat adalah untuk memisahkan manusia yang berdosa dan manusia yang baik. Menurut adik sendiri, apakah adik nanti akan bersama dengan Yesus pada saat penghakiman itu? Ya. Saya percaya saya akan bersama Yesus pada saat penghakiman itu terjadi. Terima kasih, Dek. Demikian wawancara yang saya sampaikan. Baiklah, demikian wawancara yang saya sampaikan. Shalom dan terima kasih.